Oke, baik, yang pertama adalah pengertian pencatatan kelahiran. Nah, pencatatan kelahiran merupakan proses administratif yang dilakukan oleh instansi pelaksanaan dalam sistem administrasi kependudukan untuk mencatat informasi kelahiran seseorang ke dalam dokumen resmi negara, yaitu berupa akte kelahiran. Yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang dimana pencatatan kelahiran adalah bagian dari hak anak yang wajib difasilitasi oleh negara. Akte kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai bukti kelahiran, tetapi juga merupakan dasar utama dalam memperoleh berbagai hak sipil seperti pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan pengakuan kewarganegaraan. Oleh karena itu, pencatatan kelahiran menjadi salah satu elemen penting dalam menjamin keberadaan hukum seseorang warga negara sejak lahir. Langkah dalam pencatatan kelahiran. Untuk pencatatan kelahiran, pertama itu harus terdapat surat keterangan kelahiran antara rumah sakit, bidan, atau kepala desa memang jika lahir di rumah. Kemudian menyiapkan dokumen diperlukan seperti KTP orang tua, kartu keluarga, surat nikah, dan surat keterangan kelahiran. Ketika semua dokumen telah disediakan, maka selanjutnya adalah mengajukan ke pencatatan di Dukcapil, baik secara langsung maupun online jika memang tersedia. Petugas di sana akan memverifikasi dokumen tersebut. Jika semua telah sesuai, akta kelahiran akan diterbitkan dan diberikan kepada orang tua. Terakhir, data kelahiran anak akan masuk ke dalam sistem kependudukan nasional sehingga anak resmi terdaftar sebagai kependudukan. Membahas studi kasus pencatatan kelahiran di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, di Makassar, pencatatan kelahiran terkendala bagi pasangan yang menikah secara siri. Anak tidak dapat dicatat dengan nama ayah karena tidak ada bukti pernikahan sah secara hukum. Nah, ada beberapa masalah yang dihadapi. Yang pertama itu tidak memiliki buku nikah resmi. Yang kedua, anak hanya dicatat atas nama ibu. Yang ketiga, warga tidak paham syarat pencatatan sah. Dan yang terakhir itu ada lemahnya edukasi soal pencatatan hukum. Kemudian sini ada studi kasus pencatatan kelahiran di Entikong di Kalimantan Barat. Di wilayah batasan seperti di Entikong, pencatatan kelahiran terkendala akses geografis. Warga lebih mudah mengakses pelayanan dari negara tetangga, yaitu Malaysia, sehingga banyak anak tidak tercatat secara resmi di Indonesia. Kemudian di sini ada masalah yang dihadapi, jarak ke kantor pencatatan sangat jauh. Kemudian sini ada yang kedua, transportasi dan jaringan yang terbatas. Kemudian yang ketiga ada layanan pemerintah belum rutin menjangkau desa di perbatasan. Kemudian ada yang terakhir, warga kurang memahami pentingnya pencatatan resmi. Kasus pencatatan kelahiran di Pidijaya Aceh. Pencatatan kelahiran di Pidijaya masih menghadapi hambatan sosial dan geografis. Banyak warga enggan mencatatkan kelahiran anak karena trauma pasca konflik dan rendahnya pemahaman administrasi. Anak-anak yang lahir di rumah tanpa bantuan medis pun sulit mendapatkan surat keterangan lahir, sehingga pencatatan di Dukcapil menjadi terhambat. Masalah yang dihadapi yaitu pertama, trauma sosial pasca konflik yang membuat warga enggan mencatatkan. Terus yang kedua, banyak anak lahir tanpa surat keterangan dari fasilitas kesehatan. Terus yang ketiga, akses ke kantoran pencatatan jauh dan sulit. Dan yang terakhir, sosialisasi pentingnya akta kelahiran masih minim. Studi kasus pencatatan kelahiran di Pekanbaru Riau. Di Pekanbaru sendiri sering ditemukan perbedaan nama orang tua di dokumen pendukung seperti KTP, kartu keluarga, dan surat nikah. Perbedaan ini dapat menghambat pencatatan kelahiran karena sistem menolak data yang tidak konsisten. Adapun masalah yang dapat dihadapi itu yang pertama, data nama tidak konsisten antar dokumen. Yang kedua, ada perlu proses pembentukan dokumen lebih dahulu. Warga tidak tahu cara memperbaiki data, dan yang terakhir ada pelayanan perbaikan dokumen sebelum efisiensi. Nah, selanjutnya ada studi kasus pencatatan kelahiran di Denpasar, Bali. Anak dari pernikahan campuran WNI dan WNA membutuhkan prosedur tambahan. Proses ini
ini melibatkan instansi pusat dan dokumen dari kedutaan yang seringkali membuat keluarga bingung. Ada 4 masalah yang harus dihadapi. Yang pertama, prosedur pencatatan lebih kompleks. Yang kedua, perlu dokumen dari kedutaan negara asal. Yang ketiga, kurangnya informasi dari petugas pelayanan. Dan yang terakhir, yang keempat, warga tidak tahu kemana harus mengurus. Pencatatan kelahiran di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Di Sumba Barat, pernikahan adat masih sangat kuat. Banyak pasangan yang menikah secara adat tanpa mencatatkan pernikahan mereka di negara. Hal ini berdampak pada pencatatan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena tidak dapat mencantumkan nama ayah kandungnya secara sah di akte kelahiran. Masalah yang dihadapi, pasangan hanya menikah secara adat dan tidak tercatat oleh negara. Anak tidak dapat dicatat sebagai anak sah dari ayah kandung. Kurangnya informasi soal pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur perubahan data anak akan menjadi lebih rumit. Ini saya akan menjelaskan pencatatan kelahiran yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kota Bitung adalah suatu wilayah industri di mana banyak keluarga nelayan yang hidup berpindah-pindah mengikuti musim ikan, sehingga mobilitas ini menyebabkan banyak anak-anak yang lahir di luar kota tanpa adanya pencatatan yang resmi, sebab orang tua tidak mau kembali ke kota asal untuk mengurus akta. Sehingga ada 4 masalah yang dihadapi di Kota Bitung. Yang pertama, keluarga berpindah-pindah dan sulit untuk diakses. Yang kedua, banyak anak yang lahir tanpa adanya keterangan yang resmi. Yang ketiga, tidak ada sistem koordinasi antara kota dan kabupaten. Dan yang keempat, mobilitas nelayan tidak terdata dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang pencatatan kelahiran di Kabupaten Bualemo atau Gorontalo. Di Bualemo sendiri ditemukan kasus anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran karena orang tuanya adalah penyandang disabilitas intelektual. Mereka tidak memahami bagaimana prosedur administrasi dan tidak memiliki pendamping atau keluarga yang membantu menguraskan pencatatan kelahiran. Masalahnya yang dihadapi itu ada 4. Yang pertama itu orang tuanya menyandang disabilitas dan tidak memahami prosedur pencatatannya. Yang kedua itu tidak ada pendamping atau sosial yang mendukung. Ketiga, anak berisiko tidak memiliki identitas resmi. Keempat itu kurangnya kebijakan inklusif dalam pelayanan pencatatan sipil. Pencatatan kelahiran di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pasca gempa tahun 2021, banyak kantor layanan publik termasuk Disdukcapil mengalami kerusakan. Proses pencatatan kelahiran anak-anak setelah lahir pasca bencana itu pun terlambat karena sistem rusak dan arsip manual yang hilang. Warga juga takut datang ke kantor karena trauma akibat bencana. Masalah yang dihadapi, yang pertama ada fasilitas di Disdukcapil rusak akibat bencana. Yang kedua, ada arsip data rusak dan hilang. Yang ketiga, warga trauma datang ke kantor layanan publik. Dan keempat, belum ada sistem pencatatan darurat pasca bencana. Studi kasus pencatatan kelahiran di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di beberapa desa di Banyuwangi, pencatatan kelahiran mengalami keterlambatan karena sebagian warga lebih percaya mencatatkan kelahiran lewat tokoh agama daripada petugas Dukcapil. Proses baru diajukan setelah anak akan masuk sekolah. Masalah yang dihadapi itu yang pertama, kepercayaan kepada tokoh agama lebih dominan. Kedua, kelahiran tidak segera dicatatkan ke pemerintah. Ketiga, baru mengurus akta ketika butuh administrasi sekolah. Dan keempat, tidak ada petugas khusus yang mencatat sejak dini.